Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung dan memuji Allah dalam kesempatan yang mulia ini. Kita dapat duduk sejenak untuk mendengarkan tafsir dari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk perwujudan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu berupaya dan berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa memohon kepada Allah hidayahnya, bimbingannya, agar kita diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surah At-Takatsur. Tafsir surah At-Takatsur, di mana surat ini memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita lalai dari kampung akhirat, kemudian kita mementingkan kampung dunia. Agar jangan sampai kita lalai dengan kampung akhirat, kemudian kita lebih mementingkan kampung dunia. Di mana di dalam ayat-ayat dalam surah At-Takatsur ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya seseorang mementingkan kehidupan dunia yang lebih besar daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hal tersebut, yang sampai ketika sudah terlambat waktunya baru kita menyadari tentang pentingnya ibadah kepada Allah, tentang pentingnya bersimpuh dan kembali ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau apabila matahari telah diterbitkan dari arah barat sehingga tertutuplah pintu taubat bagi seseorang. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat-ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan kita semuanya bahawa kita akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla setelah kita berada di alam kubur. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan istilah kita dimatikan oleh Allah, lalu dibaringkan di alam kubur kita, atau di liang lahat, atau di alam barzakh. Diberikan istilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita sedang berziarah, kita istirahat sejenak di alam kubur. Jadi alam kubur, alam barzakh bukanlah tempat terakhir bagi seseorang. Tempat terakhir bagi seseorang adalah kampung akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istilah hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan mendatangi kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Maksudnya zurtum di sini ada istilah zurtum, kalian menziarahi, berziarah ke kuburan tersebut. Maksud dari berziarah itu adalah kita akan diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berziarah itu tidak lama. Orang yang berziarah pasti dia hanya berhenti sejenak, bermukim sejenak, kemudian dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika ayat ini didengar oleh salah seorang Arab Badui, Arab dusun, ketika ayat ini dibacakan kepadanya, yaitu surat At-Takatsur sampai kepada hatta zurtumul maqabir, maka Arab Badui ini mengatakan, wallahi mazzairu bimuqimin, wallahi lanub'athan. Nah, kata dia, demi Allah,
ya, tidaklah orang yang sedang berziarah itu akan menetap selama-lamanya di tempat dia berziarah, di tempat tujuannya. Wallahi lanub'atsan, demi Allah sesungguhnya kami akan dibangkitkan, sesungguhnya kita semuanya akan dibangkitkan. Ini Arab Badui Bapak sekalian, nah, ibu-ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla, Arab Dusud, tapi dia faham, ya, tapi dia memahami makna daripada ayat yang kedua dari surah Takatsur, hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk dalam kuburan. Berarti kata dia kalau orang berziarah itu hanya sebentar, hanya sejenak, dan dia bukan menjadi kampung terakhir dia, tempat peristirahatan terakhirnya adalah kuburan, bukan. Maka jadi kalau ada orang yang memberikan istilah, dan ini istilah yang sering kita melihat, ya, yang diucapkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, gitu Bapak, ya, kembali kepada tempat peristirahatan terakhirnya, ya, tapi biasanya dilakukan oleh orang luar Islam, ya, orang Muslim. Maka ini sebuah kesalahan. Bahkan kata Syekh Muhammad SAW, kalau orang itu meyakini kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, maka bisa jadi dia akan mengkufuri hari kebangkitan, ya, karena tempat peristirahatan terakhir itu adalah di mana Bapak sekalian? Tempat peristirahatan terakhir itu imma jannah wa imma nar, ya, tempat peristirahatan terakhir kita surga atau neraka, itu tempat peristirahatan terakhir. Kalau ada bahasa, ya, telah berpulang ke rahmatullah, telah kembali, ya, ke tempat peristirahatan terakhirnya, maka, ya, bisa jadi akan difahami, akan diyakini dalam kesalahan seolah kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir, ya, bisa jadi dia akan mengingkari hari kebangkitan, mengingkari yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dan ini berbahaya sekali. Kalau dia sampai mengingkari hari kebangkitan, maka dia adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita ambil atau kita baca terlebih dahulu surah Takatsur ini, kemudian kita fahami ayat demi ayat. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, ilmu yang sedikit ini dapat, ya, mengingatkan kita tentang, ya, kampung akhirat, ya, hari kebangkitan, dan kuburan sebagai tempat, ya, peristirahatan sementara bagi orang yang berziarah. Kita baca sama-sama jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takatsur adalah surah Makkiyah, ya, surat yang turunkan di kota Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah.
Dia terdiri dari 8 ayat yang telah kita baca. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di zaman dahulu orang-orang saling berbangga-bangga untuk memperbanyak harta. Maka dengan harta yang tersebut dia dilalaikan dengan kampung akhiratnya. Disebutkan bahwa ayat ini turun ketika Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf itu adalah kakeknya Rasulullah SAW. Itu keluarga Rasulullah SAW, itu kakek nenek moyangnya. Bani Abdi Manaf. Mereka berbangga-bangga dengan Bani Saham. Artinya saling berbangga-bangga. Jadi dua suku ini saling membangga-banggakan diri. Membangga-banggakan diri dengan apa? Dengan hartanya, dengan tokoh-tokohnya, dengan orang-orang besar di antara mereka. Bahkan bukan hanya dengan tokoh-tokoh yang masih hidup saja mereka bangga-banggakan. Mereka juga berbangga-bangga dengan para pembesar tokoh-tokoh mereka yang telah meninggal. Bahkan mereka datang ke kuburannya, inilah kuburan si fulan, kata Bani Abdi Manaf. Lalu Bani Saham juga datang kuburan. Ini kami punya juga tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang besar. Kami punya dari suku kami ini dan seterusnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang berleha-leha atau terpedaya untuk memperbanyak harta. Itu di antaranya. Dan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak. Memperbanyak di sini bentuknya adalah umum. Memperbanyak di sini adalah bentuknya umum. Dan tafsir yang kedua inilah yang diambil oleh jumhur para ulama. Bahwa memperbanyak di sini tidak hanya sebatas sebagaimana tadi Bani Abdi Manaf dengan Bani Sahab. Mereka membangga-banggakan diri dengan harta mereka, dengan tokoh-tokoh mereka, tetapi lebih daripada itu. At-takatsur di sini adalah memperbanyak semuanya. Imam memperbanyak harta, kemudian juga memperbanyak ilmu, dan kita akan jelaskan seperti apa seseorang itu memperbanyak ilmu sampai melalaikannya dari kampung akhirat, atau memperbanyak at-takatsur, memperbanyak anak keturunan, kemudian juga memperbanyak pangkat dan jabatan, dan memperbanyak hal-hal yang lain dari sifatnya adalah dunia, di mana sifat dunia tersebut dijadikan oleh seseorang untuk dibangga-banggakan. Orang kalau sudah banyak harta biasanya akan bangga dengan hartanya. Orang kalau sudah semakin tinggi pangkat dan jabatannya, maka dia akan bangga dengan pangkat dan jabatannya. Orang kalau sudah semakin banyak anggota sukunya, maka dia akan semakin bangga, atau semakin banyak pengikutnya, maka dia akan semakin bangga dengan semakin banyaknya pengikut tersebut. Orang kalau sudah semakin banyak anak keturunannya, maka dia akan bangga. Apa saja yang dapat membuat seorang itu bangga, lalu dia apa saja yang membuat seorang itu memperbanyak, lalu dia berbangga-bangga dengannya, maka termasuk dalam hal ini. Tapi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, boleh enggak kita memperbanyak ilmu? Boleh. Akan tetapi ilmu yang kita perbanyak tentunya adalah ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Dan selama ilmu agama yang kita tuntut, yang kita cari, kita berupaya untuk memperbanyak ilmu agama tersebut, tujuannya bukan untuk membangga-banggakan diri, maka dia terpuji. Tetapi kalau tujuannya kita mencari ilmu agama untuk membangga-banggakan diri kita bahwa kita punya ilmu yang banyak dan seterusnya, maka masuk dalam ayat ini. Atau memperbanyak ilmu dunia, memperbanyak ilmu dunia, itu memperbanyak gelar S1, S2, S3, tapi tujuannya adalah untuk ditafakhur, untuk berbangga-bangga, untuk pamer, untuk memamerkan diri.
sudah punya titel, sederet titel yang begitu banyak, ya. Bahkan titelnya lebih banyak daripada namanya, kan gitu. Ini masuk ke dalam ayat tersebut. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, ya, memperbanyak. Apa saja bentuk daripada memperbanyak tersebut? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dunia, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini, ya, dapat melalaikan kita. Dan dunia ini tuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan seseorang bangga dengannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kondisi seorang hamba, bahwa hamba tersebut begitu bangganya dengan dunia dia miliki, sehingga dia mengatakan mali mali, hartaku hartaku. Lihat, hartaku begitu banyak. Mali mali, kata dia, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian kata Nabi, wa inna ma lahu min malihi thalathun, ya, sesungguhnya yang dia miliki daripada hartanya itu hanya ada 3 saja. Yang dia miliki dari hartanya, yang dia miliki, yang keempat bukan miliknya, ya, sudah bukan lagi miliknya. Yang dia miliki daripada hartanya adalah 3 saja. Yang dia kuasai dari hartanya hanya 3. Yang dia bisa manfaatkan, ya, bisa merasakan, bisa menikmati dari hartanya hanya 3. Pertama, ma'akala fa'afna, yaitu apa yang dia makan, itu yang dia kuasai daripada hartanya. Apa yang dia makan, maka dia akan sirna. Setelah kita makan, maka akan menjadi apa? Menjadi kotoran, ya. Aula bisa fa'abla, atau apa yang kita pakai, itu adalah harta kita. Apa yang kita makan, itu adalah harta kita. Apa yang kita pakai, itu adalah harta kita. Apa yang kita makan, maka setelah dia menjadi, ya, kotoran, maka bukan lagi menjadi harta kita. Apa yang kita pakai sampai usang, begitu usang bukan lagi menjadi harta kita, selesai. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, au tasaddaq faqtana. Yang ketiga adalah menjadi bagian daripada harta seseorang adalah kalau dia bersedekah, mensedekahkan harta tersebut, lalu dia akan memetik hasilnya. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas, kata Nabi. Selain daripada yang 3 tersebut, maka hartanya akan sirna, atau hartanya akan pergi. Selain daripada 3 tersebut, maka hartanya akan meninggalkannya. Maka dia akan tinggalkan untuk anak cucunya, maka dia akan tinggalkan untuk ahli warisnya. Jadi harta sejatinya yang kita miliki ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Selebihnya harta tersebut kita akan tinggalkan untuk ahli waris kita. Bukan milik kita lagi sudah. Kita akan tinggalkan untuk mereka sebagai ahli waris kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa menguasai harta kita itu. Walaupun kita mengatakan ini harta, ya, bahkan disebutkan bahwa Al-Ahnaf ibn Qais, rahimahullah taala, ketika melihat di tangan seseorang ada uang 1 dirham. Ada uang 1 dirham, maka Ahnaf ibn Al-Qais atau Ad-Dhahhak, beliau bertanya kepada orang tersebut, liman hadha dirham, milik siapa uang 1 dirham ini? Maka laki-laki itu mengatakan, faqal li, ya, uang dirham itu punya aku, kata dia. Maka kata Al-Ahnaf ibn Qais, faqal innama huwa laka idza anfaqta fi ajr atau ibtigha'a syukur. Ya, sesungguhnya harta itu, harta uang 1 dirham itu menjadi milikmu kalau engkau infakkan kepada Allah Tabaraka wa taala, atau engkau infakkan untuk mencari, ya, rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Ahnaf ibn Qais, ya, menyenandungkan sebuah syair, ya, dan dia mengatakan, anta lil mal idza amsakta, engkau itu akan dikuasai oleh hartamu, bukan engkau yang menguasai harta, ya, engkau akan dikuasai, akan diperbudak oleh hartamu kalau engkau menahannya, enggak mau menginfakkannya, enggak mau membelanjakannya dengan Allah Tabaraka wa taala. Fa idza anfaqtahu fal malu lak, tapi kalau engkau infakkan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka harta itu sejatinya adalah milikmu.
Maka benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat, ketika keluarganya, ketika keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, syatan, dzabahu syatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha selaku istri beliau, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari anggota tubuh dari kambing tersebut. Nah, apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasulullah, yang tersisa hanya tinggal pundaknya saja, pundak kambing saja. Ya, qal, yang lainnya semuanya sudah diberikan, dibagi-bagikan, disedekahkan. Yang tersisa hanya pundak kambing tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Nah, adakah yang tersisa?" Maka kata Aisyah, "Yang tersisa wahai Rasulullah hanya pundak kambing saja yang tersisa. Yang lainnya, pahanya, semuanya sudah diberikan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada istri beliau, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Baqiya kulluha ghaira katifiha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya. Justru yang tersisa itu yang semua yang telah kau infakkan, semua yang telah kau sedekahkan. Yang tidak tersisa adalah apa? Pundak tadi yang ada bersama kita, itu tidak akan tersisa. Kenapa? Karena setelah kita makan selesai, habislah. Tapi yang kita sedekahkan itulah yang tersisa, yang disimpan oleh Allah Taala sebagai pahala kelak yang kita akan peroleh, pahala kelak yang akan kita dapatkan. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Juz 28 itu, dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang masalah harta ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yatba'ul mayyita thalathatun. Ya, si mayit itu ketika dia sudah meninggal maka akan mengikuti kepadanya tiga perkara. Ya, akan ikut bersamanya tiga perkara. Fayarji ithnan. Tapi tiga perkara itu ikut tidak semuanya. Ya, ikut tidak sampai ke alam kuburnya. Dua akan kembali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya wa yabqa ma'ahu wahid. Dua kembali yang akan membersamainya di alam kuburnya hanya ada satu saja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang akan mengikuti si mayit sampai dia berada di alam kuburnya. Satu akan tetap, dua lagi akan balik. Yang pertama yang akan mengikutinya, mengiringinya sampai ke alam kuburnya, sampai ke kuburannya, pertama adalah keluarganya. Pasti kita ketika kita punya keluarga yang ditimpa musibah, diwafatkan, dimatikan oleh Allah Taala, maka keluarga tersebut akan ikut mengantari, mengiringi jenazahnya sampai ke liang lahat, sampai kuburannya. Tapi apakah dia akan ikut bersamanya selama-lamanya di alam kubur? Tentu tidak, dia akan kembali. Yang pertama yang akan kembali, yang akan mengikutinya adalah keluarganya. Kemudian yang kedua adalah hartanya. Mungkin hartanya juga ikut dibawa, mobilnya ikut juga dibawa untuk mengantar dia. Ya, motornya pun juga ikut dibawa untuk mengantar dia ke alam kuburnya. Tapi dia tidak ikut bersamanya di alam kubur sementara. Ya, setelah dia dikuburkan maka dia semua hartanya akan kembali kepada ahli warisnya, diwariskan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, istrinya, kepada suaminya, kepada saudara-saudaranya, kepada kedua orang tua yang seterusnya. Maka kata Nabi, fayarji ahluhu wa maluhu. Adapun yang balik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tiga hal tadi, akan mengikutinya keluarganya ke alam kuburnya, akan mengikuti ke kuburannya, akan mengikuti keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalannya. Dua balik, satu akan tetap. Maka yang dua balik itu adalah keluarganya, fayarji ahluhu wa maluhu, dan hartanya akan kembali, tidak ikut bersamanya. Kemudian wa yabqa amaluhu, kemudian yang akan membersamainya, yang akan menemaninya di alam kuburnya adalah amalannya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita tentang
az-zuhdu fid dunya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang zuhud fid dunya, ya, berhati-hati dengan urusan dunia ini. Hendaknya berhati-hati kita dengan urusan dunia. Kemudian hadis yang lain saya bacakan, ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis yang lain adalah di mana baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang betapa manusia itu, hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu hirs, begitu semangatnya dengan dunia. Saking semangatnya sampai ya orang yang sudah tua cita-citanya seperti orang muda. Cita-citanya seperti orang muda. Ya, sudah berumur panjang, sudah berumur lanjut usia, tapi angan-angannya sangat panjang. Angan-angannya seperti anak muda. Ya. Tidak seperti anak-anak muda yang angan-angannya pendek. Tapi orang yang sudah tua justru angan-angannya lebih panjang daripada angan-angan anak muda yang umur belasan tahun, umur 20 tahun. Nabi SAW menjelaskan tentang dalam sebuah hadis adalah yahrum ibnu Adam. Hadis ini ya dibawakan oleh sahabat beliau Anas bin Malik. Yahrum ibnu Adam. Anak Adam itu semakin tua, yahrum, al-haram. Ya. Wa tabqa minhu ithnatan kata Nabi. Semakin tua anak Adam itu, maka yang tinggal pada dirinya, yang akan bersamanya di masa tuanya itu ada 2 kata Nabi. Yang pertama adalah al-hirs wal amal. Jadi semakin bertambah usia seorang, ya, ketika dia sudah lanjut usia, justru anak Adam tersebut apa? Akan ada bersamanya apa? Al-hirs wal amal. Apa al-hirs? Hirs itu semangat, ya, semangat mencari dunia. Semangat apa? Ya, mencari dunia, mendapatkan dunia. Jadi semakin tua dia justru bukan semakin apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Justru semakin apa? Semangat dia untuk memperoleh dunia. Coba kita lihat Bapak sekalian, Allah Azza wa Jalla, Ibu sekalian. Ya, coba kita melihat ya kadang-kadang orang-orang yang berada di pasar sana sudah tua pun dia masih apa? Jualan. Ya. Sudah tua pun bukan berarti ini tidak boleh gitu ya. Boleh. Tapi inilah menunjukkan semangatnya, ya, tidak kenal lelah walaupun sudah tua. Ya, semangat dia untuk mencari dunia itu, untuk mengumpulkan harta itu masih saja ada pada dirinya. Ya, masih kuat ya pada diri seorang. Kemudian wal amal, yang kedua adalah apa? Cita-citanya sangat panjang. Ya, walaupun usianya sudah lanjut, walaupun usianya sudah tua, tapi cita-citanya panjang sekali. Kan kalau kita ngobrol sama orang yang sudah tua, ya sudah lanjut usia, kalau di sini kan masih muda semua Bapak ya. Nah, nggak ada yang tua di sini alhamdulillah. Walaupun jenggotnya putih, karena ya mungkin karena ada faktor alam aja gitu ya. Tapi masih muda di sini semua alhamdulillah. Nah, belum ada yang tua. Ya. Nah, jadi jangan ada yang tersinggung. Nah, Bapak sekalian ya. Nah, ini yang khusus yang sudah tua ya. Ya, masih muda Pak, masih muda, masih bisa ketawa tuh masih muda. Kalau sudah sulit untuk tertawa, berarti sudah tua. Jadi al-hirs wal amal, semangat mencari harta, semangat mikirin dunia. Padahal sudah tua. Ya, jalannya bahkan sudah susah misalkan. Wal amal, cita-citanya panjang. Ya. Apalagi kalau belum kesampaian dulu di masa mudanya cita-citanya, maka dia akan terus ya berkeinginan untuk bisa menyampaikan cita-citanya. Tapi jemaah, inilah kondisi manusia. Tapi tidak semuanya tentunya. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah Allah Azza wa Jalla, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian memperbanyak di sini bentuknya umum, ya, bentuknya adalah ya, umum, baik itu memperbanyak harta, memperbanyak anak keturunan, memperbanyak anggota suku, memperbanyak jabatan, pangkat dan yang lain sebagainya. Bentuknya adalah umum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan mendatangi, menziarahi kubur. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ya.
Apa yang dimaksudkan dengan menziarahi kuburan? Maksudnya adalah hatta muttum, sampai kalian akan dimatikan oleh Allah, barulah berhenti dari memperbanyak harta. Karena sejatinya ya seseorang hidup di atas dunia ini, kata Allah tabaraka wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ya, sejatinya i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah, kata Allah tabaraka wa taala. Di sini Allah berikan peringatan kepada kita, ketahuilah. Namal hayatud dunya la'ib, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sifatnya bermain-main. Walahun, ya, sifatnya bersenda gurau. Wazinatun, ya, seorang menghiasi, berusaha untuk tampil berbeda, menghiasi rumahnya, dihiasi dengan mewah, udah bagus rumahnya dibongkar, mewahin lagi, ya kan? Udah bagus, ya, nah hartanya, mobilnya, kendaraan diperbagus lagi, gonta-ganti lagi. Ini kita lihat, ya kan? Udah bagus HP-nya, gonta-ganti lagi dengan HP yang lain, kan gitu Bapak ya? Itu. Apalagi semakin mahal HP tersebut, maka semakin berat rasanya untuk membawanya, kan gitu. Semakin apa? Dia akan memamerkan harta tersebut kepada orang lain. Ya. Ini jemaah kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya punya aksesoris yang lain, baik ummahat maupun kita semuanya. Semakin mahal jam kita, semakin kita pakai ya baju tangan pendek aja sudah selama-lamanya ya, untuk menampakkan jam kita yang mahal tersebut. Kan gitu. Ini dunia. Jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan niat. Hati-hati kita dengan ya niat kita. Untuk apa tujuan kita punya dunia ini? Ya, kalau sekiranya justru merusak niat yang ada dalam qalbu kita, dalam hati kita, maka tinggalkan dunia tersebut. Atau jangan kita pamerkan, jangan kita tampakkan. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi, ambilkan baju yang ada di dalam rumahku, ganti. Ya, aku mau ganti baju ini. Ya, baju yang dipakai oleh Nabi ketika sholatnya itu hadiah dari salah seorang sahabat. Baju tersebut dibawakan dari Yaman. Ada motif-motifnya, garis-garisnya. Kata Nabi, telah melalaikan aku dari sholatku barusan, kata Nabi. Tolong bawakan baju, aku mau ganti. Kemudian baju tersebut dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain. Nih, berikan kepada yang lain, kata Nabi. Ya, baju saja melahirkan. Kalau kita aksesoris kita ketika sholat banyak Pak. Ya, cincin. Kadang kalau orang pakai cincin apa namanya, akik itu kan yang gede-gede kan. Subhanallah, jam tangan dan bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai melarikan kita. Ya, yang ada yang kita lihat adalah ketika mau ruku, lihat wah baju ini cantik rumah bajunya. Lihat jam kadang tahu-tahu nyala gitu kan. Tahu-tahu mati, ini mengganggu. Ya, nyala mati, bukan berarti nggak boleh ya. Yang jam nyala mati itu kan ya, boleh, ya, boleh. Tapi jangan sampai mengganggu kita dalam sholat, apalagi urusan sholat. Ini kalau semakin banyak aksesoris kita justru mengganggu ibadah kita, tinggalkan aksesoris tersebut, simpannya dulu, ya, tinggalkan. Jangan justru mengganggu kita di saat ibadah kepada Allah Taala. Karena akan menjerumuskan kita dari apa? Ya, menjerumuskan kita jauh kepada Allah, yang melalaikan hati kita. Nah, bisa ganti, ya, diganti sama beliau. Ini untuk menjaga niat, untuk menjaga qalb, untuk menjaga hati, terkhusus dalam masalah ibadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan ya menziarahi kuburan, ya, ini sampai kalian akan mati. Kalau sudah kalian mati barulah kalian selesai daripada apa? Memperbanyak harta. Ya, kalau kalian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah selesai dari memperbanyak harta. Dan inilah tadi ketika ayat ini dibacakan dan didengar oleh salah seorang Arab Badui, maka Arab Badui itu mengatakan, wallah mazzair bimuqimin wallahi lanub'atan. Kata dia, tidaklah, demi Allah, tidaklah orang yang sedang berziarah itu akan tinggal menetap selama-lamanya. Ya, dia hanya berdomisili di alam kuburnya hanya sementara, lalu dia akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, ya, orang yang zair, orang yang berziarah itu, ya,
pasti dia hanya sebentar, sejenak saja dia akan tinggal ya di tempat tujuan dia berziarah. Setelah itu dia akan yarji, dia akan kembali, dan kembalinya bukan ke kampung dunia lagi. Setelah orang tersebut sudah diwafatkan oleh Allah, kembalinya adalah kampung akhirat, menuju kampung yang ketiga, kampung dunia, kampung barzah, ya, alamul dunia, alamul barzah, dengan kampung akhirat, yaitu kampung alamul akhirah, yaitu kampung akhirat. Maka disinilah ya tempat kita, tempat peristirahatan terakhir kita, imma jannah wa imma narun. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ya, nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamah wal afiyah ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Taib jamaah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah azza wa jalla, kalla sawfa ta'lamun ya, kalla sawfa ta'lamun ya. Kalla di sini adalah kalimat untuk rad'in, nah kata-kata untuk rad. Kalla, sekali-kali kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Sawfa ta'lamun ya, kalian akan mengetahui kata Allah. Sekali-kali tidak. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali kata Allah tidak, bahwa semuanya kalian akan mengetahui. Apa yang akan kita ketahui? Ta'lamun aqibata amrikum, kalian betul-betul akan mengetahui akibat dari urusan kalian ketika kalian sudah kembali ke kampung akhirat. Bahwa ya, manfaat daripada memperbanyak harta itu tidak ada artinya. Manfaat untuk memamerkan harta kita itu tidak berguna. Maka Allah katakan kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak kata Allah, niscaya kalian akan mengetahui akibat daripada orang yang memperbanyak harta, orang yang menumpuk harta, atau orang yang memperbanyak apa saja, bukan hanya harta saja. Orang yang menumpuk segudang gelar, orang yang menumpuk segudang pangkat dan jabatan, sehingga melalaikan dia dari kampung akhirat, sesungguhnya itu semuanya tidak akan bermanfaat untuk dirinya, enggak akan bermanfaat ya. Lalu Allah ta'kid lagi, lalu Allah bertegas lagi dengan mengatakan thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian ya, sekali-kali tidak kata Allah ya, sawfa ta'lamun ya, kalian akan mengetahui. Baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla di sini bisa juga artinya haqqan ya, betul-betul kata Allah azza wa jalla, law ta'lamuna ilmal yaqin ya, kalian akan mengetahui ya, pengetahuan yang seyakin-yakinnya, ilmu yaqin. Jadi di dalam apa namanya, di dalam ya, pengetahuan kita itu ada tiga Pak, tingkatannya. Ilmu yaqin, kemudian lagi apa? Ainul yaqin, dan yang ketiga adalah apa? Haqqul yaqin. Ya, ilmu yaqin itu seperti apa? Ketika seseorang ditanya, apakah kamu mengetahui bahwa Ka'bah itu ada? Maka orang dengan ilmunya betul-betul yakin, ilmunya meyakini bahwa Ka'bah itu ada. Ka'bah itu ada ya. Jadi kalau ilmu yakin ini kaitannya dengan apa? Dengan ya, apa yang ada dalam pikiran kita. Ilmu yakin, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita ya, apa yang ada dalam pikiran kita, ini kita yakini, ilmu yakin. Maka ketika dia ditanya ya, tahukah kamu bahwa Ka'bah itu ada? Maka dia akan mengatakan iya. Ketika dia melihat Ka'bah, maka itu disebut dengan apa? Ainul yaqin. Dia melihat Ka'bah. Baru pertama dia melihat Ka'bah. Maka kita katakan ainul yaqin. Dia betul-betul yakin lewat mata, lewat panca inderanya, lewat mata penglihatannya, bahwa dia telah melihat Ka'bah. Oh ya, ternyata ada, betul ada. Adapun haqqul yaqin, ya, haqqul yaqin adalah apa? Ketika dia betul-betul mendekati Ka'bah, memegangnya, bahkan masuk ke dalam Ka'bah tersebut, baru dia haqqul yaqin ya, yakinnya sudah pada tingkatan yang haqqul yaqin, ketika dia sudah memula masa, ketika dia sudah memegang Ka'bah tersebut ya. Tapi jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kalla ya, kata Allah, benar-benar lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalian akan mengetahui ya, dengan tingkat ilmu al-yaqin, benar-benar dengan keyakinan ya,
Nah, bahwasanya apa? Sesungguhnya, nah kalian semuanya ya ketika akan mengetahui ya akibat daripada perbuatan kalian tersebut, ketika kalian lalai dengan dunia kalian, lalai dengan kampung akhirat kalian, maka kalian betul-betul akan mengetahui. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarawunnal jahim. Ya. La tarawunnal jahim. Nah, kalimat ini adalah kalimat musta'nafah yang berdiri sendiri. Ya, la tarawunnal jahim, dan dia tidak sebagai jawaban bagi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dia bukan sebagai jawaban. Ya, bukan sebagai jawaban. Jadi la tarawunnal jahim ini adalah kalimat sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berikutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya. Dan la tarawunnal jahim ini, kata para ulama mufassir, dia adalah jumlah qasamiyah, jumlah yang diawali dengan sumpah. Wallahi la tarawunnal jahim, demi Allah, tapi sumpah itu tidak ditampakkan, ya, dan tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi maknanya adalah makna sumpah. Wallahi la tarawunnal jahim, demi Allah sesungguhnya kalian akan melihat yang namanya api neraka al-jahim. Ya, salah satu ya macam daripada neraka Allah tabaraka wa taala, jahannam, jahim, ya, saqar dan yang lain-lain. Ini adalah nama-nama daripada api neraka. La tarawun, demi Allah kalian betul-betul akan melihat al-jahim. Ya. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kata Allah. Kemudian kalian betul-betul akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Ainul yaqin, betul-betul akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Nah, sehingga jemaah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang membaca ya ketika dia jadi imam atau ketika dia baca Al-Quran, dia sambung ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Enggak boleh disambung, karena la tarawunnal jahim maknanya ya nah kalimat ini tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Artinya, nah kalimat la tarawunnal jahim dia bukan sebagai jawaban untuk kalimat sebelumnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, nah sekali-kali atau benar-benar kalau kalian betul-betul akan mengetahui secara ilmu yaqin, dan tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya bahwa kalian akan melihat api neraka al-jahim. Ya, nah tidak ada kaitannya. Karena kalau difahami bahwa la tarawunnal jahim ini adalah ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, maka seolah-olah orang ya akan melihat neraka jahim itu dengan ilmunya. Kalau dia tidak berilmu, maka dia tidak akan melihat api neraka jahim. Maka ini tidak benar. Semua manusia, mau jahil mau berilmu, kelak dapat akan melihat yaitu neraka jahim. Ya. Nah, jadi ketika seorang imam membaca ya, di dalam salatnya, maka jangan disambung. Ya, apalagi ya ayat ini ya sudah berdiri sendiri, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, maka jangan disambung kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya, karena nanti akan rancu maknanya. Ya, karena rancu maknanya gimana? Karena seolah-olah dari makna ayat kalau kita sambung seolah menjadikan bahwa apa? Ya, orang tersebut ya syarat dia untuk bisa melihat neraka jahim adalah kalau dia punya ilmu. Ya, baru dia akan bisa melihat neraka jahim. Kalau dia berilmu, kalau dia enggak berilmu, maka dia akan bisa melihat neraka jahim. Maka ini enggak benar. Ya, mau dia berilmu mau tidak berilmu, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan neraka jahim tersebut. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya, la tarawunnal jahim. Bahwa kalian akan melihat yang namanya neraka jahim. Ya, neraka jahannam. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, neraka jahim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau neraka secara umum
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan oleh Allah azza wajalla dan akan dibawa oleh 70.000 malaikat. Ya, 6 belenggunya akan dibawa, 6 belenggu yang ada dalam api neraka itu akan didatangkan oleh 70.000 malaikat. Dan setiap belenggu tersebut akan ditarik pula oleh 70.000 malaikat. Ya. Nah, jadi belenggu yang ada dalam api neraka itu jumlahnya 70.000. Jumlahnya berapa? 70.000. Dan belenggu itu apa namanya? Ya. Tali. Tapi dia bukan terbuat dari dari plastik, tapi dia terbuat dari besi. Ya, terbuat dari besi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kita dilarang untuk memakai cincin ya bagi kaum laki-laki. Ya, memakai cincin dari apa? Besi. Ya, kalau pakai cincin, pakai cincin lah dari perak. Karena besi itu digunakan untuk apa? Untuk alat sebagai penyiksa nanti bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa belenggu yang ada dalam api neraka Jahannam atau api neraka itu ada 70.000 belenggu, dan setiap belenggu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Manusia yang dibelenggu di dalam belenggu tersebut akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini disiksa oleh malaikat tersebut. Coba bayangkan, belenggu tersebut ada 70 belenggu, 70.000 belenggu. Kemudian setiap belenggu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, berapa jumlah malaikat tersebut yang akan menarik, yang akan menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, atau ke dalam api neraka. 70.000 kali 70.000, jumlahnya 4,9 miliar kalau nggak salah, 4 miliar lebih, 4,9 miliar, 4,9 miliar jumlah malaikat tersebut yang akan menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Dan tentunya manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam atau manusia yang dicampakkan ke dalam api neraka lebih banyak mana Pak? Manusia akan menghuni api neraka atau manusia akan menghuni surga? Lebih banyak mana Pak? Lebih banyak manusia yang menghuni neraka dibandingkan dengan manusia akan menghuni surga. Karena Nabi SAW atau karena Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi itu mengatakan apa? Atau Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, fayaqul labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadik." Ketika Nabi Adam kelak pada hari kiamat dipanggil sama Allah Tabaraka wa taala, "Wahai Adam," maka Adam akan menyambut seru Allah, akan menyambut panggilan Allah. "Aku penuhi panggilanmu ya Allah." Kata Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam apa? "Akhrij min dzurriyyatika ba'than ila an-nar." Keluarkan dari anak keturunanmu utusan-utusan yang dimasukkan ke dalam api neraka. Maka kata Adam, "Wa ma ba'thun nar?" Apa yang dimaksudkan dengan utusan neraka itu ya Allah? Qal min kulli alfin tis'umi'atin atau tis'imi'atin wa tis'ini tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina. Setiap 1000 dari anak keturunanmu itu masukkan mereka 999 orang dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam, satu yang dimasukkan ke dalam surga. Setiap 1000 hanya satu dari anak keturunan Adam yang akan dimasukkan ke dalam surga. 999-nya dicampakkan ke dalam api neraka. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam kelak pada hari kiamat. "Akhrij min dzurriyyatika ba'than ila an-nar." Keluarkan dari anak keturunanmu itu 999-nya keluarkan, masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian sisakan satu, masukkan dia ke dalam surgaku. Ini perintah Allah Tabaraka wa taala. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, "La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian ayat yang terakhir,
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar pada hari itu, kata Allah, akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Apa saja nikmat tersebut? Nikmat apa saja tadi Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita? Nikmat waktu luang, nikmat sehat wal afiat, nikmat harta, bahkan nikmat minuman, makanan. Nikmat minuman dan makanan ini semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah SAW keluar di siang bolong. Ya. Nabi SAW jamaah di kota Madinah di musim yang sangat susah, ya, musim terik panas, ya. Nabi SAW keluar di siang bolong, siang bolong, di mana biasanya di siang hari itu jarang orang keluar, tapi Nabi keluar. Ya. Setelah itu keluar pula siapa? Ya. Setelah itu keluar Abu Bakar. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ma akhrajak?" Apa yang buat engkau keluar, wahai ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, ini Abu Bakar jemaah, sahabat Rasulullah SAW yang mendampingi Rasulullah SAW ketika hijrah. Kata Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang buat engkau keluar di siang bolong seperti ini, keluar dari rumahmu? Maka kata Abu Bakar, al-ju' ya Rasulullah, al-ju' ya Rasulullah, rasa lapar wahai Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kemudian aku keluar. Enggak lama kemudian keluar pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Man ladzi akhrajaka ya Umar?" Apa yang membuat engkau keluar wahai Umar di siang bolong seperti ini? Maka kata maka kata Umar bin Khattab, "Al-ju' ya Rasulullah." Yang buat aku keluar di siang bolong seperti ini adalah rasa lapar wahai Rasulullah. Ya, coba. Kemudian kata Rasulullah SAW, wallahi kata Rasulullah, ya, tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku melainkan apa? Ya, seperti yang kalian rasakan, atau melainkan apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Itu apa? Rasa lapar. Ya, jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab keluar di siang hari karena nggak tahan, Pak. Ya, lapar yang begitu hebat, lapar yang begitu, ya, dahsyat yang menimpa kepada mereka sosok-sosok yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW dan dua sahabat ini yang kelak menjadi, ya, pengganti beliau, khalifatul Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW mengajak dua orang sahabat yang mulia ini ke salah seorang atau ke salah satu rumah dari rumahnya kaum Ansar. Ya, setelah sampai atau setelah Nabi SAW tiba di rumah Ansar tersebut, ya, Nabi Muhammad SAW ternyata dijauh oleh istrinya, dipersilakan oleh istrinya untuk masuk ke depan rumah, ya, di halaman. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istri tersebut, kemana suaminya? Kata dia, ya Rasulullah, suamiku sedang mengambil air. Sebentar lagi akan kembali ya Rasulullah. Ya, maka ketika, ya, si suami pulang dan dia lihat tamunya adalah Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, dia pun mengatakan, wallahi tidak ada pada hari ini, ya, tamuku yang paling mulia daripada atau kata dia, demi Allah, dan tidak ada, ya, seorang pun yang pada hari ini yang mendapatkan tamu yang paling mulia daripada aku. Dia kedatangan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Maka sahabat ini langsung mengambilkan satu tangkai aidqun, satu tangkai dari buah kurma, di mana isinya ada yang sudah matang, ada yang sudah betul-betul menjadi tamar. Tamar itu apa? Kurma kering, ya, yang biasa kita makan. Ya, satu tangkai itu isinya ada tamar, ada rutab, ada kurma mengkal. Rutab itu kurma yang sudah setengah matang. Kalau kurma mengkal, ya berarti dia masih keras. Diambil satu tangkai oleh sahabat Ansar ini, kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan air yang sangat jernih di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu, ya, salah seorang sahabat ini kemudian, sahabat Ansar ini kemudian langsung mengambil
al-mudiyah, langsung mengambil pisau, ya. Nah, dia ambilnya pisau, kemudian beliau ya ingin menyembelih kambingnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, pilihlah kambing yang ya tidak ada air susunya. Maka dipilih oleh sahabat tersebut, disembelih, kemudian dimasak, setelah dihidangkan kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka pun menyantapnya. Setelah selesai dari makan semuanya, minum, kemudian makan kurma dan makan kambing tersebut, kata Rasulullah SAW, hadihi walladhi nafsi biyadih, ya. Nah, kata Nabi SAW, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kita makan ini kelak pada hari kiamat, ya. Sesungguhnya kalian betul-betul akan ditanya. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian betul-betul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang nikmat yang telah kalian makan ini. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa saja yang ada pada diri kita, maka hendaklah kita berusaha untuk memelihara dan menjaganya, ya, menjaganya. Karena ketika kita pintar menjaga nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu untuk kita, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat sampaikan dari tafsir surah At-Takatsur, ya, di mana Allah Tabaraka wa taala memberikan ya teguran kepada hambanya ketika hamba tersebut berleha-leha, bersantai-santai, atau dilalaikan dengan urusan dunia, dengan urusan memperbanyak harta, memperbanyak anak turun, memperbanyak ya memperbanyak pengikut, ya, atau follower, ya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita setelah dimasukkan ke dalam yang lahat baru kita mengetahui bahwa hal-hal tersebut adalah percuma, atau di saat kita benar-benar telah mengetahui, ya, ketika kita telah melihat api neraka Jahannam, barulah kita akan menyesali perbuatan yang kita lakukan dahulu di dunia dan minta untuk dikembalikan, ya, ke kampung dunia kembali. Maka hal tersebut adalah ya, sebuah angan-angan yang percuma, yang tiada mungkin dapat ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, nikmat yang ada pada diri kita hendaklah kita berusaha untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena nikmat tersebut bila mana kita jaga untuk ketaatan kepada Allah, untuk hal-hal yang sifatnya positif, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu. Dan semua nikmat yang Allah berikan kelak pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang nikmat ini bukan hanya kepada orang yang beriman, kepada orang kafir juga Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang nikmat ini tidak hanya kepada orang kafir, kepada orang beriman pun juga Allah akan tanyakan. Tapi beda. Kepada orang kafir Allah bertanya tentang nikmat tersebut, ya, bentuknya adalah taubih. Bentuknya adalah, ya, agar orang kafir itu semakin menyesal di atas penyesalan ketika diingatkan tentang nikmat tersebut lalu dia kufur kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau bertanya kepada orang yang beriman tentang nikmat yang ada pada dirinya, tujuannya adalah untuk, ya, mengingatkannya akan nikmat tersebut. Hanya sebatas sampai di situ saja, ya, dan tidak ada yang lain. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, waktu syuruh kita sudah masuk. Sudah masuk, ya? Sudah masuk atau masih ada? 37, ya. Sudah masuk berarti, ya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada kita tutup. Iya, Pak. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan penjelasan Ustaz tadi yang kedua, tapi iya, Pak. Tapi itu kan Ustaz tadi menjelaskan terkait harta. Bagaimana kalau terkait jabatan, apakah diatur? Nah, itu tentang diatur. Yang kedua, berarti kalau ada orang yang sudah tua, artinya misalkan tua itu mungkin kalau di Indonesia di atas 10 ya, tua masih nyalonin presiden gitu atau wakil presiden, berarti itu sudah jauh dari agama, kan?
muda masih promo nyalonin juga gitu. Iya. Nggak benar gitu kan? Iya Pak. Nah, mohon penjelasannya. Nah, insya Allah saya paham Pak itu maksudnya ya. Nah, baik Pak, tolong jangan menggiring saya untuk memilih. Nah, benar tuh. Enggak baik. Nah, Pak bercanda aja Pak ya. Tapi Pak betul. Ya, jadi ini, nah jangan sampai kampanye terselubung ya. Allah Ustaz. Baik, ya. Nah, Bapak yang bertanya, Masya Allah, jazakallah khair atas semangat antum. Ya, jadi yang pertama bahwa ya semangat orang yang sudah tua itu bukan hanya harta saja. Ya, bukan hanya harta saja. Kata Nabi SAW tadi, al-hirs wal amal. Semangat, dia punya semangat untuk mengumpulkan harta, bahkan semangat dia untuk apa? Nah, punya cita-cita untuk bisa punya jabatan dan seterusnya. Intinya dia semangat. Ya. Tapi sedikit sekali dari orang yang sudah tua, ya semangat dia untuk apa? Ya, untuk agama. Ya, untuk betul-betul ibadah kepada Allah Taala. Ya, tapi memang alhamdulillah kalau kita lihat ya, masjid-masjid kita ini lebih diramaikan orang-orang yang sudah tua, Pak ya. Nah, artinya ya masih ada semangat lah. Ya, tapi kebanyakan ini kita bercerita kebanyakan. Ya, kalaupun tadi diramaikan oleh orang yang sudah tua itu illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana orang yang sudah tua jauh lebih banyak. Yang semangatnya mencari harta jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah tua semangatnya untuk ibadah kepada Allah Taala. Jadi semangat mencari semangatnya di sini ataupun cita-citanya bukan hanya ya cita-citanya untuk mengumpulkan harta saja, apa saja dari dunia ini semangatnya ya untuk mendapatkan jabatan, untuk menambah jabatannya. Bahkan kan orang yang sudah tua itu kalau bisa jangan ada pensiun kan gitu, dia maunya bekerja terus ya, karena berhubung ada peraturan ya. Nah di negara gini ada pensiun di umur 58 misalkan atau di umur 60 ya, tapi dia berharap kalau bisa jangan pensiun, lanjut aja ya bekerja ya, karena dia punya jabatan, apalagi jabatannya tinggi. Kalau bisa jangan. Inilah menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut harus kepada dunia, semangat dia kepada dunia, semangat dia kepada jabatannya, semangat dia untuk mengumpulkan hartanya ya. Adapun tadi maka itu insyaallah sudah bisa dijawab oleh masing-masing individu kita insyaallah Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, jadi kalau tadi terkait masalah ada yang sudah tua mencalonkan, kemudian ada yang lebih muda juga mencalonkan, ada yang tengah-tengah ya. Nah, berarti yang tengah-tengah itu nomor 2 Pak ya. Yang tengah-tengah nomor 2 Pak ya. Saya tidak sedang kampanye Pak ya. Tapi silakan, itu hak masing-masing individu dan sifatnya rahasia, nggak boleh dibuka. Taib. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, taib Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan biaya terakhir maksud Pak. Iya Pak. Kan orang mengatakan angin. Ya. Nah, kalau misalnya yang susah, sengsara ataupun dia sakit sebenarnya, apakah ditanya juga? Iya. Masya Allah. Itu apakah ditanyakan? Betul. Ya, makasih. Taib. Iya. Bagaimana orang yang untuk menyikapi ya tadi ayat tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, tentang bahwa semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya akan ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan ini tidak hanya kepada orang beriman, kepada orang kafir juga akan ditanya, atau sebaliknya tidak hanya kepada orang kafir, kepada orang beriman juga. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang melarat kehidupannya, orang yang semua hidupnya ditimpa penyakit, dia nggak bisa menikmati dunia ini. Ya, apakah dia akan ditanya juga pada hari kiamat kelak dengan apa? Dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Iya. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bukan hanya harta gitu Pak ya. Bukan hanya harta. Ya, tetapi ya bentuk umur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Ya, bukan berarti sakitnya ini kemudian dia tidak ya meninggalkan segala-galanya. Nah, selama sakitnya dia mesti wajib untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka juga akan ditanya, apakah dengan sakitmu itu
ya engkau, nah kecuali sakit yang sudah tidak bisa lagi. Dan ini ya sesakit apapun manusia tetap dia wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sudah koma gitu ya, sudah tidak sadarkan diri lagi, maka ini sudah beda hukumnya. Tapi selama dia masih ya mempunyai kesempatan untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan umurnya, maka umurnya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, la tazul qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ya, bahwa kedua kaki anak Adam itu, hadisnya sahih, kedua kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser. Semua kita akan nanti berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki anak Adam itu enggak akan pernah bergeser, ya, sampai dia akan ditanya 4 hal. Sampai dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala 4 hal. Ya, bukan hanya 4 saja yang akan ditanya oleh Allah, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang utama adalah 4 hal. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ini Pak, pertanyaan. Ya, umur ini adalah nikmat. Ya, bukan hanya harta saja, bukan hanya ya dunia yang kita miliki berupa rumah, kemudian mobil dan seterusnya, tapi umur juga akan ditanya. Bahkan yang kedua, masa muda, wa an syababi fima ablah. Masa muda seorang untuk apa dia habiskan, untuk apa dia gunakan masa mudanya. Kemudian tentang hartanya, untuk apa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Tentang ilmunya, apakah dia sudah mengamalkan ilmunya atau belum. 4 hal ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun terkait berita gembira kepada orang yang melarat hidupnya di atas dunia, dan dia juga akan ditanya apa ya? Ya, selama dia beriman, maka kelak pada hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melarat hidupnya di atas dunia ini, orang yang paling sengsara hidupnya di atas dunia ini, dia tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk pertanyaannya adalah, wahai fulan, ya, apakah engkau dahulu pernah merasakan kemelaratan? Apakah engkau dahulu pernah merasakan kemiskinan? Padahal dia dahulu Pak orang yang paling miskin, orang yang paling papa, enggak punya segala-galanya. Ya, mengetuk semua pintu manusia dan dia semua ditolak. Enggak ada yang mau membantu dia kecuali hanya orang tertentu saja. Tapi dia punya keimanan, ibadahnya kuat kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan didatangkan kelak pada hari kiamat, ya. Lalu orang ini dicelupkan, dimasukkan ke dalam surga sesaat saja. Lalu dikeluarkan kembali. Lalu Allah Tabaraka wa taala bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau dahulu pernah merasakan kemelaratan? Pernah merasakan kesengsaraan? Walaupun hanya sedikit saja kata Allah. Maka hamba tersebut yang melarat tadi akan mengatakan, kalla wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Allah, kata dia. Demi Allah tidak pernah ya Allah. Ya, demi Allah tidak pernah aku merasakan kemelaratan tersebut. Tidak pernah aku merasakan kesengsaraan, kemiskinan. Padahal dahulu dia manusia yang paling melarat, paling miskin, makannya susah. Tapi ketika dia tahu bagaimana surga dan nikmatnya, dia merasakan langsung ketika Allah masukkan dia sebentar lalu dikeluarkan lagi. Maka hamba ini ketika membandingkan nikmat surga dengan apa yang dia dapatkan dahulu di dunia berupa kesengsaraan, sirnalah ya rasa gundah gulana ketika dia mendapat kesengsaraan itu, ketika dia sudah mengetahui nikmat surga yang begitu besar. Begitu juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat kelak, ya, orang yang dahulu yang paling kaya raya di atas dunia, semua kenikmatan dia telah peroleh, apa saja dari nikmat dia telah dapatkan, semua nikmat dia telah dapatkan. Lalu kata Nabi SAW, orang itu dicelupkan ke dalam api neraka. Ya, kalau kita nyelupkan teh itu kan sebentar Pak ya, dicelupkan ke dalam api neraka, diangkat lagi orang tersebut, celupkan sebentar. Setelah itu Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau dahulu pernah merasakan nikmat walaupun hanya sedikit? Maka hamba itu mengatakan, kalla wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Allah aku merasakan nikmat. Padahal semua orang kalau melihat dia, berangan-angan orang tersebut, kalau pengen berangan-angan orang tersebut bisa menjadi seperti dia, kayanya, kaya rayanya. Tapi begitu dia telah mengetahui dan telah merasakan pedih dan sakitnya api neraka, dahulu di dunia harta bendanya, rumahnya yang mewah di mana-mana, bahkan sawahnya, tanahnya berhektar, ratusan hektar, ribuan hektar,
tidak ada lagi gunanya di hadapan Allah Taala. Bahkan dia tidak merasakan itu sebuah kenikmatan ketika hamba tersebut tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari hadis ini pun juga memberikan kabar gembira bagi kita, ya, jangan pernah merasa ya hina, ya, di hadapan Allah Taala ketika kita belum ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya. Ya, selama kita masih punya keimanan, kita akan tetap menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Taala. Ya, sebaliknya, ketika seseorang itu di atas dunianya kaya raya tapi jauh daripada keimanan, maka dia akan berada di tempat yang paling rendah kelak pada hari kiamat. Tapi begitu ya. Jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.